Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarh al-Aqidatil Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang sampai apa? Mauqif ya. Tabarru ahli sunnah mimma yaquluhul mubtadi'ah fi haqqi sahabah wa alil bait, sah? Nah, sampai syarah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullahu taala wa ra'ah wa saddadah. Qala bayyana asy-syekh rahimahullah fi hadza. Syekh rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini awalan yang pertama, mauqif ahli sunnah wal jamaah minas sahabah wa alil bait. Ya, sikap ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat. Kepada sahabat dan kepada ahlul bait. Wa annahu mawqiful i'tidalil wal wasat bainal ifrat wa tafrid. Dan sikap ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sifat yang i'tidal, pertengahan. Wasat. Antara ifrat dan tafrid, gulu dan jafa. Artinya antara berlebihan dan bermudah-mudahan, sama. Yatawallawna jami'al mu'minina la siyama sabiqinal awwalin minal muhajirin wa ansar. Ya, mereka tawalli. Apa itu tawalli? Wala, mahabbah, loyal, nusrah. Ya, membela seluruh ya kaum muslimin, lebih lagi adalah kaum muslimin yang sabiqinal awwalin. Ya, generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Wa yatawallawna ahlal bait, dan juga mereka ahlussunnah wala kepada ahlul bait. Ya'rifuna qadra sahabah wa fadlahum. Mereka mengetahui bagaimana kedudukan sahabat dan keutamaan mereka. Wa manaqibahum, serta manaqibnya, pujian-pujian. Ya, manaqib ini keutamaan yang menyanjung pujian. Nah, wa yar'auna huquqa ahlil bait allati syara'ahallahu lahum, dan mereka sangat memperhatikan hak-hak ahlul bait yang Allah syariatkan kepada mereka ahlus sunnah wal jamaah. Qala wa yatabarra'una min tariqir rafid, mereka ahlus sunnah itu sangat berlepas diri dari jalannya para rafidah, alladzina yasubbuna sahaba wa yat'anuna fihim, yang mereka mencela para sahabat dan ya mencaci maki para sahabat. Wa yaghluna fi haqqi Ali bin Abi Thalib wa ahlil bait, dan mana juga mereka adalah orang yang gulu, berlebihan kepada hak Ali serta ahlil bait sebagiannya. Ya, ahlil bait sebagiannya. Dipikir Ali Tuhan dan semisalnya. Dan Ali membunuh orang-orang yang mempertuhankan beliau. Paham ya? Wa min tariqati nawasib, dan juga ahlussunnah yatabarraun, berlepas diri dari jalannya an-nawasib. Apa sih nawasib? Antum lihat, alladzina yansibuna al-adawata li ahlil bait. Nawasib ini adalah orang-orang yang yansibun, memancarkan ya, dan memampangkan gitu ya, permusuhan kepada ahlul bait. Wa yukaffirunahum, sehingga mengkafirkan ahlul bait, wa yat'anuna fihim, dan ya mento'an, mencela, mencaci maki ahlul bait. Ini ya orang-orang khawarij. Nah, wa qad sabaqa bayanu madhhabi ahli sunnah wal jamaah fi sahabah wa ahlul bait, dan sungguh telah berlalu penjelasan bagaimana akidah. Mazhab di sini maknanya apa? Akidah, mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, baik di dalam sahabat atau ahlu al-bait. Walakinnal gharda min dzikrihi huna muqaranatuhu bil madzahibil munharifatil wal munharifah wal mukhalifati lahu. Akan tetapi tujuan disebutkannya di sini itu ingin membandingkan mazhab Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah dengan mu'taqad, akidah-akidah yang menyimpang dan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Sanian, yang kedua, bayyana Syekh rahimahullah mauqif ahli sunnah wal jamaah min al-ikhtilafil ladzi waqa'a baina sahabah. Ahli sunnah juga menjelaskan, Syekh rahimahullah menjelaskan bagaimana
sikap Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapatkan adanya khilaf yang terjadi antara para sahabat fi waqtil fitnah wal hurub, di waktu fitnah, ya di zaman fitnah dan zaman perang, allati hasalat bainahum, yang terjadi antara mereka, baik ya perang Jamal ataupun perang Siffin, itu nanti dijelaskan. Wa mauqifahum mimma yunsabu ila sahabah min masawi'a wa masaliba ittakhadhaha a'da'ullah sababan lil waqi'ati fihim wan naili minhum. Dan juga di sini Syekh mauqifah. Apa artinya mauqifah tiba-tiba nasab? Hah? Bentar ya, anak ke hamam sambil ini. Ya. Dan Syekh di sini menjelaskan bagaimana mauqif, sikap Ahlussunnah. Ahlussunnah itu harus bersikap, ikhwan ya. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka harus memiliki sikap. Enggak boleh mereka tidak berprinsip, enggak boleh mereka ikut-ikutan pengekor, enggak boleh. Enggak boleh dikit-dikit enggak jelas, harus punya sikap. Di sini saya menjelaskan bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap perkara yang dinisbahkan kepada sahabat dari masawi, kejelekan-kejelekan, wa masalib, dan keburukan-keburukan, ittakhadhaha a'da'ullah, yang dijadikan oleh musuh-musuh Allah sababan, sebagai sebab lil waqi'ati fihim, untuk mencela mereka, mencemooh mereka, wan naili minhum, dan menjatuhkan ya para sahabat. Na'udzubillah, ini batil. Banyak kayak gini. Nanti kita akan lihat bagaimana Rafidhah. Nah, kama hasala min ba'di al-mutaakhirin wal kutabil asriyin, sebagaimana hal ini terjadi dari sebagian kalangan mutaakhirin, kalangan penulis al-asriyin yang hidup di zaman akhir, alladzina ja'alu anfusahum hukman baina ashabi Rasulillah, yang mana mereka menjadikan diri mereka sendiri sebagai hakim yang dapat menghukumi antara perpecahan atau antara perselisihan di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Fasawabu wa khatta'u bila dalil, sehingga mereka gampang membenarkan atau menyalahkan tanpa adanya dalil. Ini batil. Ini orang sesat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali. Nah, bal bittiba'il hawa wa taqlidil mughridin alladzina yuhawiluna dassa 'alal muslimin. Akan tetapi, atau bahkan hanya sekedar ikut hawa nafsu dan taklid, ya, taklid kepada orang-orang yang dia mughrid. Mughrid ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan, kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi yang jelek. Alladzina, yang mana orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi jelek ini, mereka yuhawiluna dassa, berusaha untuk membuat tipu muslihat alal muslimin, yang diberikan kepada kaum muslimin, bitashkikihim bitarikhihimil majid, ya, di antara tipu daya, tipu muslihat yang mereka buat ya, orang-orang muasir ini, yang semoga Allah qabbahahumullah, ya, jelekan mereka, qatalahumullah, itu mereka membuat rancu Ahlussunnah, membuat rancu kaum muslimin secara umum, membuat ragu dengan bagaimana tarikh, ya, kisah sejarah yang sangat mulia dari para sahabat. Jadi bukan kayak gitu loh, ini diragukan, disimpangkan, dipalsukan, atau di sanadnya enggak sahih dan semisalnya. Wa salafihimus shalih, dan juga membuat ragu bagaimana ya para salafus shalih, kredibilitas salafus shalih dibuat ragu oleh orang-orang muasirin ini. Nah, alladzina hum khairul qurun, yang sebenarnya mereka adalah sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya masa, generasi, iya, masa. Liyanfudhu min dzalik ila ta'ni fil Islam, tujuannya mereka yanfudhu min dzalik, ya, tujuannya supaya mereka bisa mencela kepada Islam, ya, membawa
Nah, dari hal tersebut kepada supaya bisa mencela Islam, gampangnya gitulah ya. Jadi lian fudu ini kembali ke kaum muslimin, supaya kaum muslimin ini ya dari keraguan-raguan yang dibawa oleh kaum sesat ini, ya, qatalahumullah, naam, supaya bisa melakukan atau mengambil sikap yang mana sikap ini adalah mencela Islam. Wa tafriqi kalimatil muslimin, dan juga membedakan, memecahkan kalimat yang telah bersatu, ya, yang dimiliki kaum muslimin. Artinya kalimat tauhid Islam, akidah yang benar itu dipecahkan, diubrak-abrik, ya, diacak-acak, ubrak-abrik, diacak-acak sama mereka. Na'udzubillah. Tujuan apa? Supaya jauh dari Islam, supaya memiliki pandangan-pandangan buruk terhadap Islam. Nah, wa ma ahsana ma dzakarahu syekhuna min tajliyati al-haqqi wa idahil haqiqah. Dan alangkah indahnya apa yang disebutkan Syekh di sini, ya, di antara tajliyatil haq, ya, menampakkan, ya. Di tajliyah ini dibuat jali, dibuat tampak yang mana yang hak, wa idahil haqiqah, dan memaparkan dengan jelas hakikat yang ada, yang terjadi, untuk membantah mereka tujuannya. Faqad dzakara, dan sungguh telah disebutkan anna mauqif ahlussunnah mimma nusiba ila sahabah wa ma syajara bainahum. Ai tanaza'u fihi yatalakhasu fi amrin. Dan juga telah disebutkan bagaimana mauqif ahlussunnah wal jamaah dari apa yang dinisbahkan. Ya, mauqif ahlussunnah wal jamaah kepada lah, lebih gampangnya, lebih ahsannya gitu. Supaya enggak bingung, kepada apa yang dinisbatkan oleh orang yang enggak bertanggung jawab, dinisbatkan kepada sahabat, dan dinisbatkan kepada sahabat, serta mauqif ahlussunnah wal jamaah tentang bagaimana perselisihan tanazu yang ada di tengah-tengah para sahabat, yang kurang lebih ringkasannya ada dua perkara. Al-amr awal, perkara pertama, anhum, bahwasanya mereka yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Nah, lihat. Nah, Ahlussunnah mereka adalah orang-orang yang betul-betul menahan diri. Menahan diri dari apa-apa yang dapat menimbulkan pemahaman dia, mengetahui bagaimana adanya persengketaan antara para sahabat. Yakufuna 'anil bahthi fihi wa la yakhuduna fihi. Mereka Ahlussunnah orangnya sangat menahan diri untuk mencari-cari bagaimana para sahabat debat, bagaimana para sahabat berpecah. Mereka orangnya tidak berdalam-dalam. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Lima fil qawdi fi dzalika min tawlidil ihn wal haqd ala ashabi Rasulullah SAW. Karena kalau kita berdalam-dalam, berlebihan di dalam mencari antara perdebatan yang terjadi, persengketaan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, itu akan melahirkan yang namanya al-hiqd. Ihn ini adalah kebencian. Haqd adalah hasad kepada para sahabat Nabi SAW. Nah, terkadang, kayak gitu ya dia, naudzubillah, jangan gitu. Wadzalika min a'dzabil dzunub, hal tersebut di antara dosa yang paling besar. Fatariqu salamah wa sukutu an dzalik wa adamu tahaddusi bihi. Maka jalan yang selamat untuk bersikap yang benar dari sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, itu banyak diam dan tidak usah membicarakan tentang bagaimana syajara baina sahabah, ya, persengketaan antara yang terjadi antara para sahabat. Nah, al-amru tsani, perkara yang kedua, al-i'tidharu 'anil atharil marwiyah fi masawi'ihim. Ya, al-i'tidhar, ya. Sikap yang kedua dari sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-i'tidhar. Apa i'tidhar? Mencari-cari uzur.
ya, dari adanya asar-asar yang diriwayatkan yang membicarakan tentang kejelekan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Lianna fi dzalika difa'an anhum, karena dari hal tersebut ketika kita mencari udzur terdapat pembelaan kepada para sahabat. Waraddan likaidi a'daihim, dan juga membantah bagaimana tipu daya sesat musuh-musuh para sahabat. Wa qad dzakara anna jumlatal i'tidarat tatalakhasu fima yali. Dan sungguh telah disebutkan oleh Syekh bahwasanya kesimpulan udzur-udzur yang ada yang dapat kita berikan udzur kepada para sahabat, ringkasnya di bawah ini. Yang pertama, hadhil atharul marwiyah fi masawiihim minha ma huwa kadzibun. Ini penting, ikhwan. Penting banget. Ya, jangan antum enggak paham nih. Ya, terdapat ada asar dinukilkan oleh sebagian orang tentang bagaimana jeleknya para sahabat. Antum perhatikan di sini. Kita cari udzur itu. Bagaimana cara mencari udzurnya? Yang pertama, hadhil athar al-marwiyah, asar yang diriwayatkan ini yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat, di antaranya ma huwa kadzib, ada yang dusta di dalam periwayatannya. Qad iftarahu a'da'uhum, ya, yang mana na'am sebenarnya itu adalah tuduhan keji dari musuh para sahabat. Sahabat ini gini-gini itu keji, ada yang kayak gitu. Ya, liyushawwihu sam'atahum, untuk memperburuk ya citra mereka, atau sum'atahum, untuk memperburuk ya citra mereka. Kama taf'aluhu Rafidah qabbahahumullah, sebagaimana hal tersebut yang dilakukan oleh kaum Rafidah, semoga Allah ya menjelekkan mereka. Wal kadzibu la yaltafitu ilai, dan adapun dusta la yultafatu ilai, enggak usah kita hiraukan, enggak usah kita tengok kepadanya. Antum lihat orang-orang munafik pun, ikhwan fillah azakumullah jami'an. Di zaman dahulu, zaman Nabi masih hidup aja apa? Aisyah dituduh zina, bayangin. Bayangin orang munafik. Apalagi ketika Nabi telah wafat. Banyak tuduhan-tuduhan pasti. Ya. Ini Aisyah. Lebih lagi sahabat di bawahnya Aisyah. Jadi keilmuan dan semisalnya. Yang kedua, hadhil musawah al-marwiyah, kejelekan-kejelekan yang diriwayatkan ini, minha ma qad zida fihi wa nuqisa. Di antara kejelekan yang diriwayatkan itu ada yang ditambah-tambah oleh oknum enggak tanggung jawab, ada yang dikurang-kurang, wa ghayra an wajhi, dan ada yang dirubah-rubah dari bentuk aslinya. Wa dakhalahul kadzib, sehingga masuk kepada kisah tersebut kedustaan. Fa huwa muharraf la yu'tamadu alaihi, maka ini berarti kisah yang telah diselewengkan, enggak boleh kita jadikan rujukan. Li anna fadla sahabah ma'lumun wa adalatahum mutayaqqanah. Karena keutamaan sahabat ini udah diketahui, ikhwan, dan adalah mereka sangat kita yakinkan. Antum lihat kalau belajar hadis, as-sahabah kulluhum udul intahal amr. Fala yatrukul ma'lumil mutayaqqin atau mutayaqqanu li amrin muharrafin mashkukin fihi. Enggak boleh kita ya fala yutruk, enggak boleh kita tinggalkan perkara yang ma'lum, yang yakin. Naam, karena ada perkara yang diselewengkan dan yang menimbulkan keraguan-raguan di dalamnya. Enggak boleh. Berarti kita apa? Dahulukan yang ya yakin, al yakin la yazulu bisyak. Itu kaidahnya. Yakin nggak akan hilang dengan keraguan-raguan. Kemudian ketiga, wasahihu minhu ay min hadhil atharil marwiyah. Adapun yang sahih dari athar yang diriwayatkan ini, hum fihi ma'dzurun, ya mereka di dalamnya itu diberikan udzur. Imma mujtahidun musibun. Kenapa dia diberikan udzur mereka? Ya karena mereka disebabkan adalah orang-orang mujtahidun, yang mereka musibun, bisa benar. Ya, mujtahid yang benar, dan juga mujtahid juga bisa mukhtiun, yang salah, enggak sengaja salah. Dan ikhwanifillah, salahnya sahabat bukan dalam perkara tauhid, bukan dalam perkara akidah. Ya, karena ijtihad dalam perkara yang khafiyah. Naam. Fa huwa min mawaridil ijtihad allati
in asabal mujtahid fiha falahu ajran. Maka kalau ada kisah yang benar, seandainya benar nih ya, nah, maka dia di antara mawaridil ijtihad, cangkupan-cangkupannya adalah dalam konteks ijtihad. Yang mana ketika seorang mujtahid benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia salah mendapatkan berapa? 1 pahala. 5 fi sahihain. Dasarnya adalah hadis dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran." Ketika hakim berijtihad, nah, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa in jatahada wa akhta falahu ajrun wahid. Yang keempat, annahum basyarun yajuzu ala afradihim ma yajuzu alal basyari minal khata'. Ini ikhwan, di antara bantahan yang sadid. Karena para sahabat mereka adalah manusia biasa. Yajuzu ala afradihim, yang masih bisa. Ya, yajuz ini masih bisa. Boleh, bisa. Enggak terhalang. Atas setiap individu mereka, ma yajuzu, ya, apa-apa yang masih ada yang bisa, na'am alal basyari, atas manusia yang lainnya, minal khata', dari kesalahannya. Maksudnya apa sih? Ya, sahabat manusia biasa, sebagaimana manusia secara individual bisa salah, ya, dan juga sahabat juga bisa salah karena manusia biasa. Paham itu? Betul. Fa'alu sunnah la ya'taqiduna anna kulla wahid minas sahabah ma'sum an kaba'iril itsmi wa saghairi. Antum lihat. Ahlussunnah wal Jamaah mereka semua berkeyakinan bahwasanya setiap sahabat, tidak berkeyakinan, ya, ana ulang ya, tadi salah terjemah kayaknya. Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak berkeyakinan sedikit pun bahwasanya semua sahabat maksum, dijaga dari dosa besar dan dosa kecil. Nah, paham? Yang maksum itu apa, ikhwan? Yang dari sahabat? Ada nggak yang dari sahabat suatu perkara yang dapat dimaksumkan, dikatakan maksum? Hah? Ada ijma'nya. Paham? Anda belajar usul fikih udah sampai ijma' belum? Udah selesai sama anak. Ya, para sahabat itu secara individual, ya, ghair maksum, dah maksum, ya, minal khata'. Tapi kalau enda al-ijma', ketika mereka telah bersepakat ala amrin din, atas perkara agama, khalas. Sara ijma'uhum ma'suman. Ijma'nya mereka maksum. Karena kalau enggak maksum, salah berarti antum berani bilang ijma' salah? Enggak bisa. Antum coba lihat lagi warakatnya. Ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau individual, satu persatu personal, itu kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sahabat itu juga bisa salah. Manusia biasa. Nah, kamu juga yang nyala-nyalain sahabat, itu juga salah kamu di dalam menyala-nyalakan sahabat. Nah, udah nyala-nyalain orang, masih salah. Bal yajuzu alaihim mudhunu fil jumlah, bahkan boleh bagi mereka, artinya bukan boleh, ya, bisa bagi mereka untuk melakukan dosa-dosa secara umum. Lakin ma yaqa'u minhum min dalik falahu mukaffiratun adidah. Tapi dosa yang mereka terjatuh, ya, di dalamnya, ya, perkara dosa yang sebagian mereka terjatuh di dalamnya, nah, maka para sahabat yang mendapatkan dosa atau yang berdosa falahu mukaffiratun adidah, mereka memiliki mukaffirah, hal-hal yang dapat menggugurkan dosanya yang adidah, yang banyak. Paham antum? Ya, kita salah, ada mukaffirah kita yang dapat menggugurkan dosa kita. Allahu a'lam adatun. Para sahabat tapi telah dijamin ada mereka mukaffirahnya. Di antaranya al-awwal, yang pertama, alif, anna lahum minas sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadara. Bahwasanya mereka memiliki sawabiq, ya, memiliki keistimewaan as-sawabiq. Apa sawabiq?
hidup dan beriman duluan. Ini adalah keistimewaan, kan? Wal fadail memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yujibu maghfirah, yang mana hal ini mengharuskan adanya ampunan. Artinya memberikan konsekuensi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita wajibkan Allah untuk mengampuni mereka, bukan. Tapi hal tersebut memang janji Allah. Ketika ada orang berbuat ini segala macam, Allah ampuni. Yang mana keutamaan ada pada diri mereka itu memberikan buah maghfirah, itulah ya lebih enak. Ampunan ma yasduru minhum, ampunan Allah dari perkara apa yang muncul dari sebagian sahabat. In sadara, ketika ya muncul perkara tersebut atau maksiat tersebut. Fama yaqa'u min ahadihim yughtafaru bijanibi malih bijanibi malahu min hasanatil azimah. Malahu bukan malih ya. Kalau malih dari sisi uangnya nggak bisa, nggak nyambung. Antum harakatin bingung nanti itu. Tadi nanya kaget kok mal. Ya. Segala perkara yang yaqa, yang terjadi ya dari maksiat yang ada dari salah seorang personal dari sahabat, yughtafaru, diampuni oleh Allah. Bijani bimalahu minal hasanatil azimah. Ya, diampuni disebabkan sisi apa yang mereka punya dari kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Kama fi qissah Hatib lima waqa'a minhu ma waqa'a fi ghazwatil Fath. Ghufira lahu bisyuhudihi waq'ata atau waq'ata Badrin. Sebagaimana kisah Hatib yang udah kita jelaskan kemarin. Ya, Hatib ya Ibn Balta'ah yang telah lima waqa'a minhu, yang mana Hatib ini terjatuh atau terjadi dari beliau, ya. Atau anak ulang terjemahnya supaya antum tidak bingung. Kama fi qissati Hatib, sebagaimana pada kisahnya Hatib Ibn Balta'ah, lima waqa'a minhu, atas suatu kejadian yang terhasilkan dari beliau, ma waqa', ya, dari kejadian yang terjadi fi ghazwatil Fath, ketika mau adanya ghazwatul Fath. Fath apa ini? Fathu Makkah. Di mana ya Hatib ini takut. Para sahabat Nabi SAW telah siap mau nyerang apa? Makkah. Ini Hatib bin Balta'ah takut. Ya, antum paham? Kenapa takut? Ada keluarganya di sana. Takutnya keluarganya diserang apa segala macam. Mengirimlah Rasul yang mengirim utusan untuk dikabarkan bahwasanya ya Nabi Muhammad dan para sahabat akan menyerang. Waduh, besar nggak itu dosanya? Besar itu dosanya. Ya, tapi beliau diampuni karena beliau telah menyaksikan, artinya mengikuti yang namanya perang Badar, di mana Nabi SAW bersabda dalam menceritakan dari hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahlu Badar, lakukanlah apa yang kalian lakukan, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengampuni kalian, kata Allah. Bukan berarti mereka enggak beribadah, sebagaimana udah kita jelaskan kemarin di bab-bab sebelumnya. Hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai-sampai ikhwan, para sahabat ini dapat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan yang ada, yang sebenarnya itu dosa tersebut tidak diampuni bagi orang yang setelah sahabat. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhu sayyi'at. Kenapa? Ya karena para sahabat memiliki kebaikan yang banyak yang dapat menghapus keburukan. Malai saliman ba'dahum, yang mana kebaikan tersebut tidak ada yang dimiliki oleh orang yang hidup setelah sahabat. Nah, antum lihat ikhwan fillah, law anfaqa mithla Uhudin, paham? Zahaban. Kalau seandainya ada seorang yang infak ya segede gunung emas, paham betul? Lam yablugh muddahu wala nasifah. Tidak akan sampai pahalanya ya satu mud, paham? Sahabat dari berinfak atau setengah mudnya, nggak akan sampai, nggak akan menyatarai infak para sahabat. Ini yang tunggu. Bagaimana dengan pahala-pahala yang lainnya? Jelaslah kesalahan-kesalahan mereka yang ada demikian itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita kesalahan lebih banyak daripada
pahalanya. Wallahul musta'an. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, innal hasanat yudhhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini akan menghapus keburukan yang ada. Berikutnya ikhwan, annahum tudha'afu lahumul hasanat aktsar min ghairihim wa la yusawihim ahadun fil fadl. Nah, ini ya. Barakallahu fikum. Ini ada hadisnya di bawah. Bahwasanya tudha'afu lahumul hasanat. Para sahabat Nabi ini kebaikannya itu tudha'af, dilipat gandakan, lebih banyak daripada selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham antum? Dan ini di atas masyiah Allah, ikhwan fillah azakumullah jami'an. Mau berapa lipat gandakannya itu atas kehendak Allah azza wa jalla. Di mana zaman dulu kan sangat berat untuk beriman. Ya, sangat berat. Kita belajar aja kadang berat. Zaman dulu, waduh, bukan belajar, ikhwan, perang. Paham? Tiba-tiba lagi damai-damai perang. Tiba-tiba apa? Dibacok apa segala macam. Nah, jempol hilang satu. Oh, repot. Kita sekarang disuruh belajar aja apa, berat. Jelaslah keutamaan kita lebih sedikit. Makanya semangat dalam belajar. Minimal kita nggak bisa seperti para sahabat, minimal kita belajar semangat. Kita tahu akidah itu minimal. Tahu akidah yang benar. Walaupun kita nggak bisa ngajar akidah yang luas, yang dalam, minimal kita paham akidah untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kita bisa ngajarkan yang dasar-dasar itu minimal. Ya, taat kepada Allah. Dan kita punya apa? Investasi di akhirat nanti. Untuk akhirat maksudnya. Barakallahu fikum. Wala yusawihim ahadun fil fadl. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyetarai atau sama dengan para sahabat dari sisi keutamaannya. Wa qad sabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun. Dan telah sabit, telah valid ya ucapan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi telah bersabda bahwasanya para sahabat adalah khairul qurun, sebaik-baiknya apa? Generasi. Wa anal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bih. Ya, dan bahwasanya satu mud aja yang disedekahkan dari salah satu sahabat, ya, ana ulang. Wa anal mud, ana pakai letter leg. Dan bahwasanya satu mud yang berasal dari salah satu sahabat. Idza tasaddaqa bi, ketika sahabat tersebut bersedekah dengan satu mud itu, kana afdhala min jabali uhudin dan dhahaban, maka sedekah tersebut lebih afdal daripada gunung Uhud yang berupa emas. Artinya lebih afdal daripada infak seorang emas berupa sebesar gunung Uhud mimman ba'dahum, dari orang-orang yang setelah para sahabat. Allahu akbar. Orang yang kayak gini masih mau kita celak, naudzubillah. Di mana akal kita? Akhrajahu Syaikhan, ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Wa ghairuhum ahadits an Abi Hurairah wa Ibnu Mas'ud wa Imran ibn Husain. Dan selain daripada keduanya juga terdapat hadis-hadis yang lainnya dari Abu Hurairah dan yang lain-lain. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni. Tapi yang benar ikhwan, bukan khairul qurun, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya. Al-hadis. Wal qurun jama' qarn. Ya. Qurun jama' dari kata qarn, wal qarn, dan qarn adalah ahlu zamanin wahid mutaqarribin, adalah orang yang dia tinggal di satu waktu yang saling berdekatan. Istaraku fi amrin minal umuril maqsudah, yang mereka saling berserikat dalam satu perkara dari perkara-perkara yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan. Wa yutlaqu al-qarnu alal muddah minaz zaman, dan juga qurun dapat kita mutlakan, dapat kita gunakan untuk makna mudah. Mudah ini maksudnya ya waktu, dari waktu-waktu yang ada. Paham ya? Suatu waktu dari waktu-waktu yang ada. Maka yang terkenal satu kurun ini berapa? Abad ya, satu abad ya.
Hah? Satu Qurun itu 1 abad ya. 1 abad ini berapa tahun? 100 tahun kurang lebih. Nah ini berarti tahun pertama siapa? Ya, maksudnya generasi pertama sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'u. Nah ini berarti masa keemasan. Makanya antum kalau mau mendapatkan akidah yang utuh, akidah yang bagus, yang kuat, yang kokoh, walaupun orang-orang ini pada mengatakan keras gitu, antum merujuknya ke kitab para ulama salaf langsung. Ya, antum nanti itu PR antum semuanya. Ya, kitab-kitab sunnah antum harus kaji. Kita harus belajar. Nah, Radd al-Jahmiyah dan semisalnya. Jim bukan James. Ya elah. Taib. Yang Jim, kasratu mukaffiratidz dzunub ladaihim. Fa innahum yatawaffaru lahum minal mukaffirat ma lam yatawaffar li ghairihim. Mereka banyak sekali hal-hal yang dapat menghapus dosa-dosa mereka di sisi mereka. Sesungguhnya mereka ini memiliki itu yatawaffar sama. Sangat penuh. Ya, penuh. Banyak persediaan, penuh dari hal-hal yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Yang mana hal tersebut tidak didapati oleh selain para sahabat. Qala fa idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qataba minhu. Maka kalau seandainya ada muncul dari salah seorang sahabat dosa, maka para sahabat telah taubat dari dosa tersebut. Au ata bi hasanatin tamhu, atau sahabat mendatangkan kebaikan-kebaikan, mengamalkan kebaikan yang mana kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Al-ghufira lahu bi fadli sabiqati, atau diampuni dosanya bagi dia disebabkan keutamaan yang dia miliki dari yang telah berlalu. Hai al-amala shalihah allati fa'alaha qablah. Maksudnya amal-amal saleh yang telah dia lakukan qablahu, sebelum dia melakukan dosa tersebut. Nanti yang melakukan dosa tobat atau beramal soleh setelahnya atau sebelumnya amalannya banyak, itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Au bi syafaati Muhammad sallallahu, atau nanti akan diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzihum ahaqqun nas bi syafaati, yang mana sebenarnya ikhwan para sahabat adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ibtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi anhu, atau dia mendapatkan, para sahabat mendapatkan ujian, ya, bala yang banyak di dunia, sehingga dengan bala tersebut dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat ujian yang besar, paling besar adalah ujian siapa? Sahabat. Karena namanya ujian ini diikat dengan masalah iman. Semakin besar iman seorang, semakin besar ujiannya. A'dhamul bala siapa? Al-Anbiya. Sungguhnya ujian paling besar itu adalah para nabi. Sumal ansal fal ansal. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Ajib. Sahabat yang semisal nabi berusaha untuk mengikuti Nabi SAW. Adapun kita ya berdikit ujian-ujian yang ada yang kita dapatkan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya sampai mengatakan hatta yaqula rasul walladzina ma'ah walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman kepada beliau, serta para sahabat berkata, kapan datang pertolongan Allah itu? Saking dahsyatnya ujian itu. Paham? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini hari-hari itu adalah hari-hari yang saya bolak-balikan antara para sahabat. Paham? Ini adalah ujian besar. Mereka dengan itu sabar dan mereka mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ai qala syarih hafizal tuhina wa usiba bi musibatin, mereka diuji dan ditimpakan dengan suatu musibah, muhiya anhu dzalika dzanbu bisababiha, yang dihapuskan dari dia disebabkan dosa tersebut disebabkan musibah yang didapatkan. Kama fi sahih, sebagaimana dalam as-sahih.
Nah, barakallahu fikum. Anna Rasulullah SAW, antum lihat bahwa Nabi SAW Allah bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasab wala gham wala ham wala hazan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Muttafaqun alaih. Tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin dari sakitnya dia, wala nasab dari kelelahannya dia, wala gham dari sedih, gundah gulananya dia, murung, wala ham tidak juga dari kegelisahannya dia, wala hazan kesedihannya dia di masa lampau. Hazan ini ya kesedihan di masa lampau. Adapun gham ya atau sedih yang lainnya itu di masa yang akan datang. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang nuncep dia, ya dia terkena duri, melainkan Allah Azza wa Jalla akan ampuni, Allah Azza wa Jalla akan hapus disebabkan itu dari kesalahan-kesalahan yang ada. Ajib. Muttafaqun alaihi. Wa sahaba aula an-nasi bidzalik. Para sahabat adalah manusia yang paling utama untuk mendapatkan ini semua. Barakallahu fikum. Qala, kita lagi ikhwan ya. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah. Kalau ini adalah perkaranya kita jelaskan pada dosa yang memang betulan ada, al-waqi'atu minhum fi'lan, yang memang betul terjadi dari mereka fi'lan secara nyata, ya. Wa anna ladaihim rasidan minal amali shalihah allati tukaffiruha. Ya, yang bahwasanya mereka ini memiliki rasid, ya, simpanan yang sangat banyak dari amal-amal soleh yang mereka telah lakukan yang dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka. Ini kalau memang betulan dosa ada, paham ya? Fa kaifa bil umuri lati kanu fiha mujtahidin. Maka bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka di dalamnya disebabkan ijtihad mereka. Al-ijtihad huwa badzul taqah fi ma'rifatil hukm syar'i. Ijtihad ini adalah mengerahkan kesanggupan untuk mengetahui hukum syar'i. Untuk melihat ijtihad para sahabat, di mana Nabi udah meninggal wafat, sahabat ijtihad. Wa in asabu, kalau mereka benar maka mereka dapat 2 pahala, wa in akhlaf falam ajrun wahid wal khata maghfur. Dosa diampuni. Ya, namanya kesalahan ketika ijtihad diampuni. Kama sabaqa bayanu dzalika bayanu dalil dzalika qariban. Sebagaimana telah berlalu penjelasan dalil sebelumnya. Wa idzan, kalau demikian, fama yasduru minas sahabi min khata'in ala qillatihi wa huwa bain amrayn. Antum lihat di sini, perhatikan ikhwan ya. Berarti apa yang terjadi muncul dari sahabat dari kesalahan ala qillati, yang sangat sedikit kesalahannya, itu antara 2 perkara aja. Al-awwal, yang pertama, an yakuna sadara an ijtihadin wa huwa fihi ma'jurun wa khata'uhu maghfur. Kesalahan tersebut muncul disebabkan ijtihadnya sahabat. Dan ijtihad dia mendapatkan pahala. Kalau salah diampuni dosanya. Paham? Kalau dia salah nih dapat 1 pahala dan dosanya diampuni. Itu namanya mujtahid. Wasani, yang kedua, an yakuna sadara an ghairi ijtihadin. Muncul memang dosa tersebut bukan karena ijtihad. Wa indahu minal amalil wal fadail wa sawabiq al khairiyah al khairah ya, mayukaffiruhu wa yamhuhu. Tenang ya. Walaupun mereka betulan ada dosa gitu, betulan memang manusia enggak maksum. Ya, tenang. Mereka memiliki amalan-amalan, keutamaan-keutamaan yang telah mereka lakukan, kemudian hal-hal yang mereka dahulukan dari kebaikan yang lampau itu akan menghapus dan melenyapkan kesalahan-kesalahan mereka. Paham antum ya? Ini alusun, ini penting nih antum kalau dapat syubhat nanti.
Barakallahu fikum. Wa qawlu thumma al-qadar, ya, alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim ila akhirih katalkhis lima sabaqa wa bayanu fadaili sahaba ijma'na. Kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian sahabat ila akhirih qalil, sedikit. Ya, kadar yang diingkari dari sebagian perbuatan sahabat itu sangat sedikit. Ada memang diingkari tapi sangat sedikit dari perbuatan, namanya orang. Paham betul? Wahwa, ya itu adalah katalkhis lima sabaq, ya, sebagaimana ringkasannya telah berlalu lah. Ringkasannya sama aja yang telah berlalu tadi dalam masalah danab. Dalam masalah apa? Danbun. Lima sabaq dikarenakan mereka telah berlalu. Katalkhis lima sabaq sebagaimana penjelasan telah berlalu barusan. Wa bayanu fadaili sahaba ijmalan. Dan harusnya titik ya. Ada titik nggak di situ? Enggak, lima sabak habis itu ada titik nggak? Koma. Taib, nggak apa-apa. Anda ulang. Intinya perkara yang diingkari dari perbuatan sahabat itu sangat sedikit. Ringkasannya kita ringkas sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya tentang masalah dosa. Nah, dan juga di sini ada penjelasan sebagaimana keutamaan para sahabat secara mujmal wahya, itu adalah yang pertama aliman billah wa rasuli wa huwa afdhalul amal. Ya, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ini adalah amal yang paling afdal. Kemudian ya, yang kedua, al jihad, harusnya di situ kan ya. Koma harusnya. Ya, lebih enak koma atau titik. Wa bayanu fadaili sahaba ijmalan wahya, itu lebih enak. Dan menjelaskan keutamaan para sahabat secara mujmal, ini ada di sini. Wahya itu adalah al-iman billah, dia beriman kepada Allah. Para sahabat beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ini adalah amal yang paling afdol. Iman mereka itu bukan iman kayak kita, ikhwan, kaleng-kaleng. Baja mereka mah. Kita mah iman kaleng susu juga enggak. Kropos iman kita. Nah, adapun ini insyaallah mungkin kita akan akhirkan pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Labas insyaallah. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.